Halo, selamat siang. Masih dengan Irfan Jakarya di sini dan sekarang saya nemenin Bapak Sony Puji Sasono, salah satu petinggi dari Partai Berkarya. Kita akan ke markas Presidium ya, Pak ya? Iya. Pak, boleh ngobrol-ngobrol dikit nih, Pak. Presidium itu sudah sampai mana, Pak? Sudah siap memang untuk menyambut perubahan besar-besaran ini? Presidium sedang melakukan persiapan untuk new normal. New normal, Pak. Ya, new normal sebuah partai politik untuk menuju ke pemilu 2024. Itulah tujuan, visi dan misi Presidium, ingin menyelamatkan partai agar bisa lanjut terus di pemilu 2024, karena partai terancam untuk tidak bisa lanjut ke depan karena parpol peserta pemilu itu akan diumumkan sesuai dengan tahapan pada tahun 2024. Oh, jadi dengan Presidium itu sama aja evaluasi semua total berarti. Perombakan. Presidium suka atau tidak suka adalah menyambut hajatan besar di 2024, yang mana tahun 2022 parpol peserta pemilu sudah diputuskan siapa saja parpol yang akan ikut pemilu. Oleh karenanya, suka atau tidak suka, kita harus mempersiapkan persyaratan-persyaratan untuk bisa ikut tahapan menjadi peserta pemilu di 2024 yang akan sudah dimulai 2021. 2021 itu kita sudah memasukin kepada tahapan-tahapan, di mana tahapan-tahapan tersebut telah kita dalami dan telah kita kaji. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan dengan waktu yang sangat cukup dan cermat agar tidak terjadi seperti di 2019 lalu. Oleh karenanya, kita ingin mempercepat untuk melakukan persiapan tersebut, menata kembali partai ini, organisasi ini, baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota secara serentak untuk dilakukan penataan ulang kembali, yaitu antara lain restrukturisasi kepengurusan dengan keterwakilan 30% perempuan, dan kepengurusan di tingkat nasional provinsi sebanyak 100%, dan juga di kabupaten kota 100%, kecamatan 75%. Lebih ketat lagi ya? Ya, lebih ketat. Belum lagi dengan sebaran dukungan KTA di setiap kabupaten kota yang menggunakan basis elektronik. Ini yang kita perlukan. Belum kami menata mengenai kepengurusan, belum menata mengenai domisili, kantor, pelang nama, dan persyaratan-persyaratan lain. Inilah yang menjadi galau kita semua kalau waktunya tidak cukup. Kalau kita hanya sekedar jadi peserta pemilu, untuk apa itu akan mengalami peristiwa seperti 2019. Kita ingin lolos sebagai peserta pemilu dan juga sebagai pemenang pemilu dengan target parlemen threshold yang sekarang diwacanakan ada perubahan, yang dulu 4% diwacanakan sekarang 5-7%. Inilah yang harus kita persiapkan dengan seksama gitu. Nah, ini nih Pak Sony, kan kehadiran Presidium ini ada yang menganggap ancaman lah gitu, negatif. Justru dari saya secara pribadi, sekali lagi saya ulangi, dari saya secara pribadi, justru dengan lahirnya Presidium, Munaslup atau apa, ini dari saya pribadi ya, ini menandakan bahwa partai tersebut sangat luar biasa gitu, karena ada gerakan-gerakan yang sangat luar biasa gitu, nggak adem-adem aja. Kita bisa lihat partai-partai politik yang adem aja, diam-diam baik. Justru Ya. ini berkarya ini keren loh gitu guys. Ya, sebenarnya begini,
kita ini berhimpun di sebuah institusi partai politik, bukan organisasi massa. Organisasi partai politik itu puncaknya, happy-nya itu di setiap pemilu. Sehingga pemilu 2019 sudah selesai, sudahlah selesai dengan hasil dan dinamika yang ada. Oleh karena itu, kalau kita memang sepakat ingin lanjut terus, perlu untuk melakukan penataan ulang, yaitu yang berupa persiapan untuk menyongsong pemilu berikutnya di 2024 tadi. Dan oleh karena itu, kita sudah melakukan evaluasi dan pemetaan di internal partai. Di internal partai ini ada 3 klaster. Apa tuh Pak? Ya, klaster pertama adalah kader-kader partai di internal yang ingin berlanjut terus berpolitik sampai 2024 dan seterusnya. Dan yang kedua, klaster kedua adalah mereka yang hanya bergabung di partai politik, di partai berkarya pada saat ini, hanya sampai kepada masa bakti kepengurusan di 2022. Dan klaster ketiga adalah mereka yang tergabung di partai politik, di berkarya khususnya, hanya sampai kepada kegiatan pilkada serentak. Setelah pilkada serentak mereka balik kanan semua. Dan oleh karena itu kita menghimbau kepada kedua klaster ini, mereka-mereka yang hanya mau selesai dengan masa bakti kepengurusan sampai 22 saja dan juga sampai pelaksanaan pilkada serentak, itu silahkan, itu hak politik mereka semua, kawan-kawan semua. Tapi kita meminta untuk jangan mengganggu kepada kawan-kawan yang masih bersemangat ingin membangun partai berkarya ini lanjut terus sampai mengikuti pemilu di 2024. Tuh. Yeah. Oleh karenanya silakan kawan-kawan yang di klaster 2, 3 lanjut aja gitu loh. Kita juga sedang mempersiapkan partai ini menata kembali untuk ke depan. Kita melaksanakan presidium ini, melaksanakan munaslup bukan untuk karena kita tidak suka dengan personal, kita tidak suka dengan kelompok, tidak. Yang jelas visi misi daripada penataan ulang ini adalah kita ingin menyelamatkan partai agar bisa jadi peserta pemilu. Karena kita melihat bahwa partai kita ini terancam tidak bisa ikut pemilu karena apa? Tidak ada wacana atau kegiatan konkret, langkah-langkah konkret untuk menata ulang partai ini agar bisa berlanjut terus menuju ke 2024. Jadi itulah secara singkat hal-hal yang perlu saya sampaikan untuk kita pahamin secara bersama-sama. Kita ini tetap bersatu di berkarya ini. Ada kawan-kawan yang ingin terus berpartai dengan partai berkarya ini lanjut terus sampai ikut pemilu dan menang pemilu. Ada juga kawan-kawan yang hanya ingin berkarya ini, ikut di dalam berkarya ini sampai kepengurusan periode kepengurusan di 2022. Ada juga kawan-kawan yang hanya selesai pada saat pilkada serentak saja. Silahkan, semuanya adalah hak politik kawan-kawan, hak partai, sehingga kawan-kawan untuk tidak mengganggu kepada kawan-kawan yang lagi bersemangat untuk membangun partai ke depan itu. Saya pikir itu aja. Nah, partai ke depan itu nanti bagaimana dan gimana, ya itulah yang sedang kita gagas untuk membangun kembali partai ini. Demikian, terima kasih, wassalam. Oke, luar biasa sekali ya, khusus teman-teman partai berkarya dimanapun berada. Karena memang akhir-akhir ini saya lihat secara internal kita sudah tidak bisa dipungkiri lagi di tengah-tengah dinamika yang ada, presidium lahir, dan memang seperti yang sudah kita barusan bicara dengan salah satu
petinggi DPP yang berada di presidium. Ya, Pak Sony sudah menjelaskan. Baik dari saya secara pribadi ini memang sangat sangat mengharapkan ada perbaikan Partai Berkarya ke depan dengan melalui apapun itu caranya. Karena Indonesia ini butuh berkarya biar orang-orangnya terus berkarya. Namun ya dengan presidium, munaslup atau apa itu yang membuat seolah-olah kita tuh beda, padahal kita tuh sama ya, Pak Sony. Silakan Pak Sony lanjut. Ya, ini sudah mulai memasuki. Saya cut dulu ya, saya akan masuk melihat markas presidium. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bunda. Ya, akhirnya saya sampai juga di markas besar presidium. Tadi sudah wawancara sama Pak Sony. Dan kita akan cek kelengkapannya sudah siap. Tuh. Ya, untuk alasan kenapa presidium ada, tadi sepanjang jalan saya sudah wawancara dengan Pak Sony. Nanti saya akan review. Silakan.